Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Master Jobs menjumpai Anda dalam sebuah tajuk 25 poin pemikiran Rothschild, suatu pemimpin gerakan di zaman abad-abad lama, gerakan konspirasi internasional yang menguasai banyak belahan dunia. Hingga saat ini mereka hanya tinggal selangkah maju untuk menciptakan tata dunia baru di bawah genggaman para konspirasi dengan pusat pemerintahan Israel Raya. Oke. Lima 15 poin, kita mulai dari kita lanjutkan ke poin 15. Poin 15, pembicaraan Rothschild beralih pada masalah lainnya dengan mengatakan krisis ekonomi dan masalah kecemasan umum yang diakibatkan oleh rancangan konspirasi akan melahirkan hak baru, yaitu hak pemilik modal dalam kekuasaan. Dan kekuasaan itu akan menjadi warisan berketurunan seterusnya. Rothschild menerangkan bagaimana kekuatan konspirasi menguasai dan menggerakkan massa yang pada akhirnya mampu mengatasi pihak yang berani menghalangi kekuatan konspirasi yang tersembunyi di balik mereka sendiri, mendongkel massa yang telah diincarnya. Konspirasi melakukan penyusupan ke dalam jantung Freemasonry yang ada di Eropa. Poin 16 ini, konspirasi melakukan penyusupan ke dalam jantung Freemasonry yang ada di Eropa agar bisa memantau sejauh mana efektivitas organisasi tersebut dalam perannya sebagai pengabdi kekuatan konspirasi. Rothschild menyinggung perlunya konspirasi mendirikan organisasi sejenis Freemasonry lain, The Grand Eastern Lodge, yang dikelola langsung oleh konspirasi yang kemudian diberi nama The Blue Masonry. Rothschild selanjutnya menyinggung anggota yang tergabung dalam The Blue Masonry akan ditatar dan dididik secara khusus agar mereka bisa berperan sebagai propagandis ateis materialistis di tengah-tengah masyarakat gentilis, di tengah-tengah masyarakat non-Yahudi. 17, Rothschild makin bersemangat untuk terus berbicara, mengungkapkan pikiran-pikirannya. Ia mengatakan masalah penting dari rancangan konspirasi, yaitu tentang kegagalan rakyat gentilis terus-menerus. Hal ini memerlukan ungkapan halus dan slogan yang menyuruhkan untuk mengelabui massa. Kemudian dilanjutkan dengan kata-katanya, kita memiliki kepastian untuk mengingkari janji dan slogan yang indah itu, sehingga berubah menjadi sekedar kata-kata indah yang tak berarti. Kita akan membakar semangat publik umum hingga tingkat histeris dengan menggunakan janji-janji kosong dan taktik pemutar balikan fakta. Saat itu kita akan menggiring publik gentilis non-Yahudi itu agar berbuat nekat menghancurkan segala sesuatu, sampai pun aturan hukum dan agama. Dengan demikian kita mudah menghapus nama Tuhan dan tata susila dari kehidupan. 18, ditandaskan oleh Rothschild tentang rancangan pembangkangan bersenjata dan pentingnya perang jalanan. Ia menekankan perlunya tindak kekerasan yang akan menimbulkan kepanikan publik sehingga terbuka jalan bagi konspirasi untuk mengairi ikan di air keruh. Kita ingat Papua bagaimana? Ya, silakan dijawab sendiri. 19, dalam bidang diplomasi, Rothschild mengemukakan bahwa setelah perang usai dibutuhkan kegiatan diplomatik diam-diam, sebab kegiatan ini merupakan peluang emas bagi agen-agen konspirasi untuk menguak informasi penting mengenai politik, ekonomi, dan keuangan dengan kedok sebagai penasihat yang tampak pada arena nasional maupun internasional, sehingga memungkinkan konspirasi menancapkan kuku kekuasaan dari balik tabir tanpa ada ancaman yang membahayakan dari pandangan umum. Nah, belakangan perang Rusia Ukraina, apakah agen-agen konspirasi ini juga masuk? Bahkan Presiden Ukraina sendiri pun merupakan agen-agen
agen daripada konspirasi. 20. Untuk bisa menundukkan dunia lebih dulu diperlukan adanya monopoli kegiatan ekonomi raksasa dengan seluruh modal yang dimiliki oleh konspirasi. Nah, bagaimana dengan oligarki di Indonesia? Apakah seperti ini? Para pemimpin kita harus memiliki wawasan yang tinggi dan cerdas sehingga tidak gampang digobloki. Atau memang mereka bagian daripada konspirasi ini? Wallahu a'lam. Kalau monopoli konspirasi ini digunakan untuk memukul suatu pemerintahan, pasti akan timbul krisis ekonomi dan politik, dan kas nasional negara itu akan tergulung ke dalam lipatan monopoli konspirasi. Roset lebih lanjut berkata, kita semua adalah pakar ekonomi dan keuangan, maka kita akan tahu hasil apa yang akan kita capai kalau konsep ini kita laksanakan. Lagi-lagi, mari kita bercermin dengan kondisi kita pada saat ini. Belakangan ini nominal hutang kita, hutang negara ini sudah cukup mengkhawatirkan. Kenaikan BBM ini hanyalah api kecil, namun berefek sangat besar kepada kehidupan masyarakat. Dan terserap daya hidupnya menjadi miskin, kering, tanpa sumber pendapatan yang pasti, sementara dari luar berdatangan para pengais, para penghisap peluang-peluang kerja rakyat negeri. Kita lanjut di poin 21. Strategi perang yang dirancang untuk menguasai kekayaan alam non-Yahudi atau Gentiles telah disepakati oleh forum. Mereka merumuskan strategi lewat pengenaan pajak tinggi melalui organisasi atau rezim yang berkuasa. Sementara kita pada saat ini kenaikan pajak itu begitu terasa, dan mereka menaikkan pajak tanpa rasa kemanusiaan. Apakah mereka bagian daripada konspirasi ini? Para pemerintah bisa menjawab. Maka akan lahirlah kondisi yang menimbulkan persaingan ketat dalam bidang ekonomi nasional. Akibatnya kehidupan ekonomi Gentiles non-Yahudi akan mengalami kepincangan dan perkembangan ekonomi serta investasi nasional akan menurun drastis. Apakah investasi di negeri kita menurun? Adapun dalam arena internasional, konspirasi akan mencekik lahir negara-negara yang diincar sedikit demi sedikit sehingga akhirnya akan terkucil dari pasaran internasional. Kemudian konspirasi akan menguasai kebutuhan pokok rakyatnya untuk menuju jalan terbukanya kekacauan di kalangan pekerja dan rakyat kelas bawah. Apakah kita sedang menuju atau sudah di dalam kekacauan kalangan pekerja dan kelas bawah yang belakangan ini sering berada di depan istana atau patung kuda? Pemerintah bisa menjawabnya. 22. Forum selanjutnya menyepakati gagasan tentang keharusan menyalakan api peperangan antar bangsa non-Yahudi dengan menggunakan senjata paling mematikan yang bisa diproduksi, sehingga bagi bangsa-bangsa itu tertinggal hanya kaum fakir miskin yang tidak berdaya menghadapi kekuatan konspirasi. Dan memang menurut keterangan Syekh Imran Hussein, tafsir dari Syekh Imran Hussein, bahwa perang Rusia melawan Ukraina adalah dalam rangka konspirasi menyatakan Pak Yudaikanya sebagai perjalanan terakhir untuk menguasai seluruh wilayah dan penduduk bumi. 23. Suatu pemerintahan terselubung akan muncul setelah konspirasi berhasil melaksanakan program yang telah ditetapkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan Pak Judaika. 24. Untuk menguasai unsur pemuda, konspirasi harus menelusup ke dalam setiap lapisan masyarakat, termasuk kalangan pemerintah. Konspirasi harus tetap memegang program dan rancangan yang telah digariskan untuk memberdaya kaum muda di berbagai tempat dan merusak mereka secara sistematis dengan menyebarluaskan
dekadensi moral dan paham menyesatkan serta memerangi ajaran agama. Bagaimana dengan LGBT? Apakah itu program konspirasi Zionis internasional ini? Mari kita lanjutkan di poin terakhir, poin 25. Dan terakhir mengenai undang-undang. Dalam hal ini konspirasi tidak akan mengganggu undang-undang yang ada di suatu negara, tetapi berusaha untuk menyalahgunakan sehingga pada akhirnya akan menghancurkan kebudayaan kaum gentiles itu sendiri, kaum non-Yahudi itu sendiri. Jadi mereka itu tidak mengganggu undang-undang dalam arti mereka hanya menyalahgunakan rumusan-rumusan tafsir daripada undang-undang. Dan belakangan ini terkait dengan tahun politik kita di 2024, narasi-narasi itu berkembang tentang kebolehan dalam tanda petik seorang pemimpin yang sudah 2 kali periode di dalam satu undang-undang konstitusi kita terlarang untuk maju kembali, namun dipoles sedemikian rupa. Nah, inilah analisa semacam inilah yang kita perlu pikirkan ketika kita kaitkan dengan pemikiran-pemikiran yang sudah ratusan tahun mereka cetuskan. Rothschild ini hidup sudah berabad-abad yang lalu, tapi inilah hasil pemikiran mereka. Dan lebih jelasnya lagi di dalam abad ke-19, Theodore Herz, seorang jurnalis asal Prancis, merumuskan satu dokumen protokol Zionis yang terdiri dari 24 pasal dalam satu pertemuan besar para konspirasi tingkat dunia. Dan sama hasilnya semacam ini. Mereka menjalankannya dengan menyusup ke semua lini, memberikan hadiah-hadiah, sokokan-sokokan, KKN, memberikan suap. Itulah cara-cara mereka. Dan tidak bermaksud sara tentang di negeri kita ini yang banyak bergerak melakukan itu sejak di zaman Orde Baru, ya kalangan-kalangan keturunan Cina ini. Mereka melakukan peminjaman kepada bank dengan agunan yang tidak jelas, namun mereka mempunyai hubungan baik dengan pengambil kebijakan di bank tersebut. Maka disitulah terjadi transaksi. Dan sampai detik ini, sampai adanya konsorsium 303 adalah sesuatu yang berawal di beberapa puluh tahun yang lalu di negeri kita ini. Yang paling jelas adalah di tahun 67 itulah kita kembali menyerahkan kedaulatan republik ini di tangan konspirasi yang berkedok PBB dan IMF. Inilah yang harus kita putuskan. Kita harus menjauh agar negeri ini tetap berada di tangan kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, demikian 25 butir dokumen yang ditulis oleh Rothschild secara umum yang menjelaskan tentang program asli bagi konspirasi internasional. Dokumen ini juga menjelaskan tempat dilakukan pertemuan, yaitu di Jalan Bonderstrauss, Frankfurt, Jerman. Dokumen-dokumen penting serupa ini pernah jatuh ke tangan Profesor Milos dari Rusia di tahun 1901. Nah, itulah dokumen terkait dengan pertemuan Brussels, Swiss di tahun 1897 yang kemudian mereka menjadikan
tahun itu sebagai tonggak berdirinya Zionisme internasional modern di bawah Theodor Herzl. Kemudian dibukukan, ya, kemudian setelah bocor dokumen protokol Zionis itu bocor, dibukukan pada tahun 1905 dengan judul Bahaya Yahudi. Setelah diadakan perbandingan antara dokumen yang ada di tangan penulis dan dokumen yang ada di tangan Profesor Nilos, itu ternyata keduanya sama. Bedanya hanya sedikit, yaitu bahwa dokumen yang ada di tangan Nilos punya lampiran tentang informasi tambahan mengenai penyusupan konspirasi lewat paham atau teori baru, yaitu seperti teori Darwin dan ideologi ateis materialis seperti Marxisme. Tambahan ini memang wajar selaras dengan perkembangan zaman. Nah, itulah mereka bisa mengkonstruksikan kembali apa yang telah dilakukan dalam penguasaan wilayah suatu negara-negara tertentu, menguasai ekonomi, politik, dan kemudian menguasai secara keseluruhan. Mereka evaluasi kembali, kemudian mereka dalam pertemuan depannya mereka mendapatkan suatu gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan lebih cespleng lagi. Itulah yang mereka lakukan. Dan di negeri kita ini mereka pernah melakukannya sebanyak 3 kali. 1 kali di pemerintahan penjajahan, dan itu hanya gerakan sporadis. 2 kali secara sistemik, yaitu di tahun 48 dan tahun 65. Kekuatan konspirasi ada di belakang 2 kejadian di masa usai kemerdekaan Republik kita. Mau tidak mau itu harus kita akui. Namun sekarang banyak orang yang mendistorsi kejadian itu. Anak keturunan para tokoh-tokoh melakukan satu distorsi yang sedemikian masif, dan keuntungan mereka di rezim ini, mereka mendapatkan suatu perlindungan atas nama kebebasan yang di dalam pemikiran Rothschild itu adalah sesuatu yang bullshit. Cukup bagi pemeriksa channel Master Cespleng ini yang mau memahami, mau berpikir luas, mau berpikir cerdas, agar informasi ini bisa menjadi satu bahan untuk tetap mempertahankan jati diri bangsa kita terkait dengan ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme, dan Darwinisme. Dan itu sudah selayaknya tidak perlu dipelajari dalam bangku-bangku sekolah di tingkat manapun, apalagi tingkat perguruan tinggi. Hanya sebagai wawasan bahwa itulah pemikiran-pemikiran mereka yang merusak akal sehat dan nurani kita. Oke, demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Salam merdeka untuk kita. Tetap lawan konspirasi oligarki dimanapun, dalam bentuk apapun. Allahu Akbar. Insya Allah Indonesia merdeka dalam arti yang sebenarnya. Salam.